Salam sehat buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Marisela Boris Tumorang. Saya adalah Prodi D3 Kebidanan, tingkat 2, Stikes Santa Elizabeth Medan. Di video kali ini, saya akan menunjukkan atau menjelaskan mengenai penkes pada ibu nipas. Yang harus kita perhatikan, penkes pada ibu nipas pada saat ibu nipas tersebut pulang dari klinik kita. Yang pertama yaitu kita memberikan penkes mengenai nutrisi dan cairan, di mana kita menganjurkan pasien kita atau ibu nifas tersebut untuk mengkonsumsi kurang lebih tambahan 500 kalori dalam satu harinya. Kemudian kita juga menganjurkan pasien kita atau ibu nifas tersebut untuk mengatur pola makannya dengan memenuhi karbohidrat, protein, vitamin, maupun mineral. Kemudian untuk cairannya sendiri, ibu nifas tersebut harus mengkonsumsi minimal 3 liter dalam satu harinya. Kemudian kita masuk ke ambulansi atau mobilisasi. Untuk ambulansi atau mobilisasi tersebut itu kita anjurkan kepada ibu yang baru postpartum untuk mulai mencoba untuk duduk. Kemudian setelah itu kita bisa juga menganjurkan ibu untuk turun dari tempat tidur untuk melakukan peregangan sedikit. Kemudian sudah beberapa hari kita bisa juga menganjurkan ibu untuk melakukan senam ibu nifas untuk merelaksasikan badan si ibu tersebut. Kemudian kita masuk ke eliminasi. Untuk eliminasinya sendiri, untuk ibu nifas postpartum 2-3 jam, kita anjurkan ibu untuk melakukan berkemih spontan. Jika tidak bisa melakukan berkemih, kita bisa merangsang ibunya untuk berkemih. Selanjutnya juga untuk buang air besarnya, untuk postpartum 2-3 hari sudah bisa untuk buang air besar. Jika tidak ada keinginan melakukan buang air besar secara spontan, kita bisa melakukan pemberian obat suppositoria agar ibu nifas tersebut bisa berkeinginan buang air besar. Kemudian kita masuk ke dalam kebersihan ibu di rumah. Untuk kebersihan ibu di rumah ini pastinya personal hygiene dan perawatan payudara. Untuk personal hygiene-nya, pastikan luka perineum ibu pada saat selesai mandi pastikan kering. Kemudian untuk perawatan payudaranya, pada saat ibu menyusui, sebelum menyusui pastikan dulu mengeluarkan sedikit cairan ASI, kemudian dioleskan pada sekitaran areola untuk menjadi disinfektan pada bagian tersebut. Kemudian pada saat setelah menyusui juga kita mengoleskan sedikit ASI tersebut ke bagian areola untuk menjaga kelembapan dan juga menghindari infeksi pada bagian payudara tersebut. Kemudian kita masuk ke kebersihan bayi di rumah. Untuk kebersihan bayi di rumah sendiri, pastinya pada saat menyentuh bayi, pastikan tangan kita bersih dan pastinya sebelumnya telah mencuci tangan. Kemudian menyediakan antiseptik setelah cuci tangan. Setelah itu jangan lupa untuk mengganti popok, karena popok yang lembab itu menimbulkan banyak bakteri dan bisa menjadi iritasi pada kulit si bayi tersebut. Kemudian pastinya memandikan bayi dengan menggunakan sabun ataupun sampo yang diformulasikan untuk bayi, bukan untuk orang dewasa, karena pH bayi dan orang dewasa sangat berbeda. Kemudian setelah itu istirahat dan tidur.
Untuk pola istirahat dan tidur ini pastikan ibu minimal itu tidur 8 jam dalam satu hari. Jikalau di pagi hari atau jam 2 pagi ibunya terbangun karena bayinya ingin menyusui, kita bisa mengganti pola tidurnya pada saat bayi tidur, ibu tersebut juga ikut tidur. Jadi balance antara tidur ibu dan tidur bayi. Jadi tidak terganggu dan ibu bisa tetap merasa fit pada saat menjalani hari-hari. Mungkin hanya segitu yang dapat saya jelaskan mengenai Penkes pada Ibu Nifas. Jika ada kesalahan kata ataupun penyampaian, saya mohon maaf. Kiranya apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Dadah.